Swastiastu, Om Avijnanam Astu Namasidam, Om Siddhirastu Tat Astu Astu Swaham. Yang tiang hormati dosen agama Hindu Bapak Kade Yogiarta SPD, HMPD, serta umat sedharma yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas astung kertawara nugrahinya lah saya dapat memaparkan Dharma Wacana guna untuk menyelesaikan tugas praktek agama Hindu. Pertama-tama, perkenalkan nama Tiang Ayu Sukawati. Tema yang akan saya bawakan kali ini mengenai pentingnya meningkatkan serada dan bakti generasi muda Hindu guna menangkal efek negatif arus globalisasi. Umat sedharma yang berbahagia, tema ini sengaja saya angkat karena melihat dan mengingat fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat Hindu. Banyak sekali generasi muda Hindu yang memiliki perilaku dan sikap yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama Hindu. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa lemahnya generasi muda Hindu terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut? Mengapa masalah tersebut bisa muncul? Mengapa generasi muda Hindu memiliki serada yang sangat lemah sehingga muncullah permasalahan-permasalahan tersebut? Maka dari itu, di sini saya sedikit akan menyinggung mengenai kewajiban-kewajiban generasi muda Hindu dalam masa menuntut ilmu pengetahuan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Umat sedharma, kita sedikit banyak telah memahami pengertian tentang Brahmacari Asrama, di mana kita masih dalam masa jenjang menuntut ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan keadaan psikolog dan mental kita masih belum memiliki tujuan yang tetap serta pegangan hidup, sehingga keadaan mental kita sangat mudah terombang-ambing oleh pengaruh yang muncul di luar diri kita. Masa muda, keadaan jiwa dan mentalnya masih sangat labil atau goyah dan belum memiliki filterisasi yang baik dalam pengaruh-pengaruh yang muncul di luar diri kita. Masa muda, keadaan jiwa dan mentalnya masih sangat labil atau goyah dan belum memiliki filterisasi yang baik dalam pengaruh-pengaruh yang muncul di luar diri kita. Sangat berperan penting dalam membentuk mindset dan perilaku kita. Semakin banyak pengaruh yang kita temui dalam bersosialisasi, maka semakin buruk pula dalam pembentukan perilaku dan pengaplikasiannya dalam perilaku kita. Seperti dikatakan oleh filsuf Inggris yaitu John Locke, mengatakan bahwa kita itu terlahir seperti ibaratnya itu seperti kertas putih bersih tanpa coretan sedikit pun, karena melalui bersosialisasi dengan keluarga, lingkungan, masyarakat sekitar, pelan tapi pasti coretan tersebut akan terisi sedikit demi sedikit, baik itu coretan yang buruk maupun coretan yang baik. Masa muda ini kita belum bisa berpikir dewasa, sehingga terpengaruh dari coretan tersebut menuntun kita dalam berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa kita sering sekali menunjukkan emosi, gairah, lonjakan, serta semangat yang menggebu-gebu dan ambisi yang luar biasa dalam bentuk grafik naik turun. Untuk itu, sebagai benteng yang kokoh agar kita menjadi generasi muda yang memegang teguh ajaran kebenaran, maka sekolah dan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan agar nantinya terciptanya generasi muda yang berkompeten, yang mampu bersaing dalam kehidupan yang keras ini di zaman Kali Yuga ini. Umat sedharma yang berbahagia, masa muda merupakan masa uji atau masa di mana kita menentukan karma hidup kita selanjutnya.
Jika kita kuat untuk melewatinya, niscaya kita akan menjadi insan yang bahagia dan sejahtera dalam kehidupan maupun di alam baka. Mokshyartam jagadhita yaca iti dharma. Namun, jika kita tidak mampu melewatinya, maka celakalah kita. Om Swastiastu, Om Algendam Astu Namasidam, Om Siderastu Tat Astu Astu Swaham. Yang tiang hormati dosen agama Hindu Bapak Kade Yogiarta SPD, HMPD, serta umat sedharma yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas astung kertawara nugrahinya lah saya dapat memaparkan Dharma Wacana guna untuk menyelesaikan tugas praktek agama Hindu. Pertama-tama, perkenalkan nama tiang Ayu Sukawati. Tema yang akan saya bawakan kali ini mengenai pentingnya meningkatkan serada dan bakti generasi muda Hindu guna menangkal efek negatif arus globalisasi. Umat sedharma yang berbahagia, tema ini sengaja saya angkat karena melihat dan mengingat fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat Hindu. Banyak sekali generasi muda Hindu yang memiliki perilaku dan sikap yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama Hindu. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa lemahnya generasi muda Hindu terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut? Mengapa masalah tersebut bisa muncul? Mengapa generasi muda Hindu memiliki serada yang sangat lemah sehingga muncullah permasalahan-permasalahan tersebut? Maka dari itu, di sini saya sedikit akan menyinggung mengenai kewajiban-kewajiban generasi muda Hindu dalam masa menuntut ilmu pengetahuan, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Umat sedharma, kita sedikit banyak telah memahami pengertian tentang Brahmacari asrama, di mana kita masih dalam masa jenjang menuntut ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan keadaan psikolog dan mental kita masih belum memiliki tujuan yang tetap serta pegangan hidup, sehingga keadaan mental kita sangat mudah terombang-ambing oleh pengaruh yang muncul di luar diri kita. Masa muda, keadaan jiwa dan mentalnya masih sangat labil atau goyah dan belum memiliki filterisasi yang baik dalam pengaruh-pengaruh yang muncul di luar diri kita. Sangat berperan penting dalam membentuk mindset dan perilaku kita. Semakin banyak pengaruh yang kita temui dalam bersosialisasi, maka semakin buruk pula dalam pembentukan perilaku dan pengaplikasiannya dalam perilaku kita. Seperti dikatakan oleh filsuf Inggris yaitu John Locke, mengatakan bahwa kita itu terlahir seperti ibaratnya itu seperti kertas putih bersih tanpa coretan sedikit pun, karena melalui bersosialisasi dengan keluarga, lingkungan, masyarakat sekitar, pelan tapi pasti coretan tersebut akan terisi sedikit demi sedikit, baik itu coretan yang buruk maupun coretan yang baik. Masa muda ini kita belum bisa berpikir dewasa, sehingga terpengaruh dari coretan tersebut menuntun kita dalam berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa kita sering sekali menunjukkan emosi, gairah, lonjakan, serta semangat yang menggebu-gebu dan ambisi yang luar biasa dalam bentuk grafik naik turun. Untuk itu, sebagai benteng yang kokoh agar kita menjadi generasi muda yang memegang teguh ajaran kebenaran,
maka sekolah dan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan agar nantinya terciptanya generasi muda yang berkompeten, yang mampu bersaing dalam kehidupan yang keras ini di zaman Kaliuga ini. Umat sedharma yang berbahagia, masa muda merupakan masa uji atau masa di mana kita menentukan karma hidup kita selanjutnya. Jika kita kuat untuk melewatinya, niscaya kita akan menjadi insan yang bahagia dan sejahtera dalam kehidupan maupun di alam baka. Mokshyartam jagadhita yaca iti dharma. Namun, jika kita tidak mampu melewatinya, maka celakalah kita. Contoh kecilnya, seorang siswa yang sangat dibilang nakal, yang sering sekali melanggar aturan-aturan yang ada dalam sekolah. Contohnya itu seperti berkelahi karena ambisi dan susah terkendali dan ia susah mengendalikan sifat-sifat dan anak tersebut susah mengendalikan guna rajasnya, egois atau ahamkara, dan diliputi dengan kebodohan atau avidya. Serta anak tersebut akan memiliki dampaknya, yaitu dapat dikeluarkan dari sekolah. Dari perilakunya tersebut, ia akan susah memperoleh peluang bersaing dalam memperoleh pekerjaan untuk menopang hidupnya kelak. Dari contoh tersebut, ia akan hidup di jalan adharma, yaitu penuh dosa. Umat sedharma yang berbahagia, coba kita renungkan bagaimana jika hal tersebut terjadi pada kita. Bagaimana orang tua kita yang mengharapkan keturunan menjadi anak yang seputra, yang dapat membanggakan nama keluarga di lingkungan masyarakat. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Jika kita mengalami hal tersebut, maka orang tua kita akan merasa ditampar keras oleh perilaku kita, oleh ulah kita. Dan ia akan tidak tenang dalam hidupnya, baik di dunia maupun di alam kekal nanti. Apakah kita bangga membuat orang tua kita seperti itu? Apakah kita bahagia melihat orang tua kita seperti itu? Saya yakin umat sedharma tidak mau melihat orang tua yang melahirkan kita menjadi susah, menderita, sengsara karena ulah kita. Kita adalah orang-orang Hindu yang memiliki ajaran-ajaran susila sebagai pedoman untuk berperilaku. Umat sedharma, kita sebagai generasi muda Hindu, kita harus belajar dan belajar menuntut ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial, dan ilmu-ilmu lainnya. Karena pada masa muda yang memiliki intelektualitas dan kemampuan, kita bagaikan tunas baru yang tajam dan kokoh. Namun, semakin tua usia kita, maka ketajaman itu akan berkurang, dan pada akhirnya kita akan merunduk dan tidur untuk selamanya. Jadi, pada masa-masa inilah kita harus benar-benar serius, benar-benar untuk memusatkan konsentrasi kita untuk belajar. Ingat, hari ini tidak akan kita temukan esok, lusa, atau kapanpun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian pesan dharma ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan ucapan Pramusanti.